Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tes bahasa Inggris BUMN ya teman-teman pada bagian error recognition di part yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton yang part pertama atau tes BUMN bahasa Inggris lainnya, kalian bisa cek link di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tes bahasa Inggris, tes BUMN atau tes psikotes lainnya, kalian bisa cek. Atau kalau teman-teman mau dibuatkan request apa, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, sebelum kita masuk untuk ke soalnya, di sini aku akan jelaskan sedikit apa itu error recognition ya teman-teman. Nah, error recognition ini merupakan pertanyaan di mana kita diharuskan menjawab bagian yang salah dari kalimat yang disajikan ya teman-teman. Sehingga yang dicari ini bukanlah jawaban yang benar, seperti dalam pilihan ganda, melainkan jawaban yang salah. Adapun kesalahannya itu dapat berupa kayak kesalahan grammar, makna kata, maupun pilihan kata atau frase ya teman-teman. Nah, kata atau frase ini yang tidak bergaris bawah merupakan petunjuk dalam menentukan kata atau frase yang tidak tepat dan harus kita betulkan. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 10 detik. Kalau teman-teman merasa 10 detik itu kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ini kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Panda is live in coniferous forest, eat bamboo shoots and leaves, fast and spending about 12 hours a day eating. A. In, B. Fast, C. Spending, D. Eating. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Untuk pembahasannya, ini kita lihat bahwa pilihan A ini sudah benar karena preposisi yang dibutuhkan itu adalah di dalam. Jadi A-nya ini udah tepat, Panda is live in coniferous forest itu sudah tepat. Kemudian untuk pilihan B sudah benar karena merupakan kata keterangan untuk kata eat, yaitu eat bamboo shoots and leaf fast. Ini sudah tepat ya teman-teman. Digunakan fast karena merupakan kata keterangan dari si eat ini ya teman-teman. Kemudian untuk pilihan C ini kita simpan dulu karena jawabannya C. Dan kita lanjut ke pilihan D, ini sudah benar karena dibutuhkan verba dalam bentuk continuous ya teman-teman sebagai keterangan ya teman-teman, yaitu eating, untuk apa yang dilakukan oleh si panda ini dengan menghabiskan waktu sepanjang 12 jam per hari. Jadi untuk pengertiannya di sini bahwa panda jenis coniferous ini yang hidup di hutan sedang makan rebung dan daun dengan cepat dan menghabiskan sekitar 12 jam sehari untuk makan. Nah, kita lihat untuk yang pilihan C-nya ini tidak tepat ya teman-teman, karena tidak mengikuti pola verba yang digunakan pada klausa sebelumnya, yaitu live dan juga eat. Jadi agar tepat, spending ini perlu diganti menjadi spend. Ing-nya itu dihilangkan ya teman-teman. Dengan demikian jawaban yang salah adalah yang C. Jadi panda is live in coniferous forest, eat bamboo shoots and leaves, fast and spend about 12 hours a day eating. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Although she has a strong desire to be a singer, Rani's voice sounds horribly to everyone who hears her singing. A. To be a singer, B. Horribly, C. Who hears, and D. Singing. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, sebelum kita akan bahas di sini kita artikan dulu, meski memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang penyanyi, suara Rani terdengar sangat buruk bagi setiap orang yang mendengarkannya bernyanyi. Nah, berarti pilihan A ini sudah benar ya teman-teman, karena merupakan keterangan mempunyai keinginan yang kuat oleh si Rani ini dalam bernyanyi. Nah, untuk pilihan B ini kita simpan dulu karena jawabannya adalah B. Nah, untuk pilihan C ini sudah benar karena merupakan bentuk simple present ya teman-teman, dengan everyone atau merupakan subjek tunggal sehingga perlu ditambahkan dengan S, yaitu everyone who hears, ditambahkan dengan S.
Nah, untuk D, singing ini sudah benar karena dibutuhkan verba dalam bentuk continuous. Dan jadi merujuk pada keterangan her di depannya, yaitu her singing. Nah, sementara itu untuk pilihan B ini yang tidak tepat ya teman-teman, yang itu horribly ini bukan merupakan adjektiva, melainkan adverba atau kata keterangan. Nah, agar lebih tepat, si horribly ini kita perlu ganti nih teman-teman menjadi horrible. Dengan demikian jawaban yang salah itu adalah pilihan B. Jadi, although she has a strong desire to be a singer, Rani's voice sounds horrible to everyone who hears her singing. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Archaeopteryx, one of the oldest known prehistoric birds, have short-teeth, 3 fingers for claws, but a long ponytail. A. Known. B. Birds. C. Have. D. Bud. Kita mulai. Stop. Jawaban yang kurang tepat yaitu yang D ya teman-teman, bud. Kenapa bud? Nah, ini kita lihat pembahasannya bahwa pilihan A ini sudah benar ya teman-teman. Noun ini sudah benar karena dibutuhkan verba dalam bentuk past participle. Jadi one of the oldest known prehistoric ini sudah benar ya teman, karena termasuk dalam bentuk past participle. Nah, untuk bagian B, birds ini juga sudah benar karena ada kata one of sebelum kata birds. Jadi perlu diikuti nomina yang jamak. Nah, untuk pilihan C itu have itu sudah benar karena dibutuhkan verba dalam bentuk past simple ya teman-teman, have short-teeth. Nah, sementara itu pilihan D ini tidak tepat ya teman-teman karena penggambaran spesifikasi Archaeopteryx ini tersebut tidak membutuhkan but, tetapi menghubungkan hal yang bertolak belakang ya teman-teman, melainkan and yang memberikan informasi tambahan. Jadi but-nya ini kita ganti informasi tambahannya itu menjadi and ya teman-teman, atau dan. Dengan demikian jawaban yang salah adalah pilihan D. Jadi untuk yang lengkapnya itu adalah Archaeopteryx, one of the oldest known prehistoric birds, have short-teeth, 3 fingers for claws, and a long ponytail. Jadi untuk pengertiannya bahwa Archaeopteryx ini salah satu burung prasejarah tertua yang diketahui memiliki gigi tajam, 3 jari untuk cakar, dan kuncir kuda yang panjang. Gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Not all people understand that every country is having its own unique culture and tradition. A. People. B. Understand. C. Is having. D. Unique. Kita mulai. Stop. Jawabannya yang kurang tepat itu adalah yang C ya teman-teman, yaitu is having. Nah, untuk pembahasannya kita lihat dari pilihan A dan B ini sudah benar ya teman-teman. People understand. Not all people understand that every country ini sudah benar karena keduanya ini saling berhubungan dan menyatakan hal yang jamak. Kemudian untuk pilihan C ini kita simpan dulu karena ini jawabannya yang salah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihan D, unique ini sudah benar karena unique merupakan adjektiva ya teman-teman. Jadi cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. Sementara itu kita akan bahas pilihan yang kurang tepat yaitu pilihan C karena to be di dalamnya ini teman-teman ini menyatakan hal yang sedang berlangsung saat ini atau bisa disebut sebagai simple present continuous. Sementara keunikan pada budaya yang D ini, keunikan pada budaya dan tradisi ini merupakan hal yang berlangsung selamanya atau disebut sebagai simple present. Gitu ya teman-teman. Jadi agar tepat si is having ini perlu kita ganti menjadi has ya teman-teman. Dengan demikian jawaban yang salah itu adalah yang C. Yang C ini harus kita perbarui his having menjadi has, yaitu nah untuk pengertiannya tidak semua orang mengerti bahwa setiap negara memiliki budaya dan tradisi yang unik. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor terakhir ya teman-teman. There are more than 20 essential sections of the Great Wall of China in Hebei Province, which most were built in the Ming Dynasty. Kita mulai.
stock? Jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa B? Ini kita akan bahas. Nah, untuk which most where ini, untuk bagian B ini, kita akan ganti ya teman-teman. Kenapa? Karena seharusnya itu adalah most of which. Jadi untuk kalimat yang tepatnya itu adalah there are more than 20 essential sections of the Great Wall of China in Hebei Province, most of which built in the Ming Dynasty. Dengan demikian jawabannya salah itu adalah pilihan B ya teman-teman. Jadi untuk pengertiannya itu ada lebih dari 20 bagian penting tembok besar Cina di provinsi Hebei ya teman-teman, yang sebagian besar dibangun pada dinasti Ming. Yang sebagian besar, most of which built in the Ming Dynasty. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan untuk error recognition yang di part 2 ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video, bye bye.